Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Jamaah tarwih yang terhormat, dalam permulaan surah Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan 16 kita disuguhi 3 kelompok yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang menarik jamaah tarwih yang terhormat adalah bahwa 3 kelompok itu disertai dengan ciri-ciri yang melekat padanya dan juga balasan yang mereka terima. Karena ini diletakkan di awal surah Al-Baqarah, maka salah satu tujuan utamanya itu adalah menjadi cermin bagi kita dan lalu kemudian memilih kelompok yang terbaik. Kelompok pertama disebut sebagai kelompok muttaqin, orang yang bertakwa. Kelompok yang selalu juga disebut di ayat-ayat yang lain, misalnya saja untuk ayat tentang puasa. Dan masih banyak perjumpaan kita di dalam Al-Quran yang ayat-ayatnya itu diakhiri dengan muttaqin atau tattaqun. Bagi kelompok yang bertakwa itu dicirikan dengan allazina yu'minuna bil ghaib, percaya kepada yang gaib. Wa yuqimunas shalah, secara konsisten mendirikan salat. Dia tidak bermain-main dengan salat itu, walaupun dia pahami betul bahwa itu berat. Lalu wa mimma razaqnahum yunfikun, kemudian terhadap rezeki yang diberikan oleh Allah dia nafkahkan. Wallazina yu'minuna bima unzila ilaik, itu ciri yang keempat. Juga orang yang masuk dalam kelompok muttaqin itu mempercayai Al-Quran yang diturunkan oleh Allah. Kepercayaan terhadap Al-Quran jangan diabaikan begitu saja. Tetapi di sana ada perintah membacanya, warattilil Qur'ana tartila, dan di sana pula ada perintah untuk membaca sambil menekuninya, Iqra bismi rabbik. Bahkan ada yang secara jelas memerintahkan untuk mendalami maknanya, yang disebut dengan tadabbur Al-Quran. Afala yatadabbarunal Quran. Bukan hanya percaya kepada Al-Quran, tapi juga percaya kepada wa ma unzila min qablik. Percaya juga kepada kitab-kitab yang diturunkan Allah kepada Nabi sebelum
Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa bil akhirati hum yuqinun, dan terhadap hari akhirat dia yakin betul bahwa itu akan ada setelah kehidupan dunia. Ini beberapa ciri yang melekat pada orang yang muttaqin pada surah Al-Baqarah di awal. Tetapi di ayat-ayat yang lain sungguh banyak disebutkan derajat orang yang bertakwa itu. Dan yang paling bisa kita lihat dalam pengertian sederhana, takwa itu adalah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Berseberangan dengan kelompok orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang kafir. Orang-orang yang secara teologis tidak mengakui keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian di sana dinyatakan innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Orang kafir itu ciri khasnya diberi nasihat atau tidak diberi nasihat, kelakuannya sama saja. Kelakuannya sama, tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan karena itu kalau ada saudara kita yang kemudian melakukan kejahatan-kejahatan, kemaksiatan, lalu kemudian diberi nasihat tapi tidak diindahkan, itu berarti dia mengikuti sifat orang kafir. Mengikuti sifat orang kafir. Bukan dia berarti kafir, tidak. Tapi dia mengikuti sifat orang yang kafir. Dan di dalam komunitas muslim ada saja orang yang kerjanya melakukan kemaksiatan dan kemudian tidak peduli terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang beginian jamaah taruh yang terhormat, Allah nyatakan khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Yang beginian Allah kunci mati hati mereka. Lalu kemudian juga pendengaran mereka. Demikian juga dengan penglihatan mereka. Karena itu dunia walaupun dia melihat tetapi itu sebetulnya terasa gelap. Dan yang terakhir jamaah taruh yang terhormat adalah kelompok yang ada persis di tengah kelompok orang yang bertakwa dan kelompok orang-orang yang kafir. Dan ini cirinya banyak diungkap di dalam Al-Quran, termasuk di awal surah Al-Baqarah itu. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Di antara manusia itu ada yang beriman, menyatakan beriman kepada Allah, menyatakan beriman kepada hari akhir, tapi Allah mengatakan tidak. Wa ma hum bimu'minin. Mereka itu tidak beriman. Jadi kelompok ini adalah kelompok yang mengaku-ngaku saja. Tidak sesuai perkataan dan perbuatan. Padahal dalam kearifan lokal kita ada yang disebut taroada, tarogau, yang bisa mungkin disimbolkan sebagai bentuk istiqomah. Perkataan berbarengan dengan perbuatan. Orang seperti ini digambarkan oleh Al-Quran sebagai orang yang ingin menipu Allah dan orang beriman. Yukhadi'una Allah wallazina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Kehendak mereka untuk menipu Allah dan orang beriman itu tidak kesampaian,
Karena sebetulnya yang mereka tipu itu adalah diri mereka sendiri. Tetapi mereka tidak sadar. Orang begini digambarkan oleh Al-Quran, fi qulubihim maradum fazadahumullahu marada walahum azabun alimun bima kanu yakzibun. Hati mereka itu dipenuhi penyakit. Penyakit iri, penyakit dengki, dan seterusnya. Dan Allah menambahkan penyakit itu, lalu kemudian disiapkan bagi mereka azabun alim, siksa yang pedih. Dan terakhir, paling akhir, jamaah taruh yang terhormat, Allah menyatakan beberapa kelompok yang secara jelas disebutkan. Yang pertama, wa iza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun. Ketika dikatakan kepada mereka jangan merusak bumi, mereka mengatakan kami tidak melakukan kerusakan, bahkan kami ini termasuk orang yang memperbaiki alam ini. Padahal jelas-jelas diri mereka itu merusak bumi. Merusak bumi boleh jadi dalam arti merusak alam dan juga merusak nilai-nilai agama. Yang kedua, wa iza qila lahum aminu kama amanan nas qalu anu'minu kama amanas sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Kalau dikatakan kepada mereka berimanlah, mereka menjawab, untuk apa beriman itu? Beriman itu perbuatan orang bodoh. Jadi segalanya dilihat tanpa ada nilai. Salat itu tidak ada nilainya, puasa itu tidak ada nilainya, zakat itu tidak ada nilainya. Semua bebas nilai, tidak bernilai sama sekali. Karena yang ada di alam pikirannya itu adalah bagaimana mereka hidup dengan penuh materi. Dan orang yang seperti ini cukup berbahaya kalau ada di tengah-tengah komunitas muslim. Yang berikut, wa iza laqul ladzina amanu qalu amanna wa iza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Ini lebih berbahaya lagi. Karena betul-betul memperlihatkan ciri khas tidak bersahabat. Kalau dikatakan kepada mereka, kalau dia bertemu dengan orang beriman, dia menyatakan diri beriman. Itu pengakuannya. Tetapi jamaah taruh yang terhormat, kalau ada dalam satu ayat terdapat dua pengakuan, maka pengakuan terakhir itulah yang paling kuat diperpegangi. Nah, pengakuan pertama kalau bertemu orang beriman, dia mengatakan beriman. Wa iza khalau ila syayatinihim, tapi ketika dia kembali ke komunitas orang-orang yang digoda oleh syaitan, inilah pengakuan sebenarnya. Qalu inna ma'akum. Tenang kawan-kawan, inna ma'akum, sesungguhnya kami tetap bersama kamu. Innama nahnu mustahzi'un. Orang yang beriman tadi itu cuma kami main-mainkan saja. Percayalah jamaah taruh yang terhormat, kalau ada yang seperti ini, ulaikal ladzina ishtaru dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Mereka yang menukar kesesatan dengan kebenaran, ad-dhalala bil huda, dan petunjuk, dan tidak akan pernah beruntung dalam arti beruntung menurut agama dalam kehidupannya, dan juga tidak termasuk orang-orang yang beruntung. Semoga ini menjadi perhatian kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.